Waduh, dodol. Oke. Ini batunya nih ini. Oh, ini batunya. Terus sudah sampai Banyuwangi, guys. Banyuwangi. Rame. Hehe, tim Trio Kwek udah nyampe ini di Banyuwangi. Hah, curang lu pakai mobil. Ah, ya sudahlah, buruan lo, Om Jo, Om Rudi, Om Sabar. Turunin dah tuh semua servo lu dari mobil. Kita semua tunggu di pelabuhan ya. Oh ya, sekedar info nih, Om Ivan sama Om Hadian mau lanjut ke hotel. Ya kayaknya sih mereka akan lanjut ke Balinya besok. Oke, buruan ya. Ini kita tunggu di pelabuhan. Oke, Bray. Itu sebelah kanan, paling kanan. Ayo. Kanan. Yang kecil. Nah. Gua nggak pakai kacamata, nggak kelihatan jadinya. Lagi kakak. Iya. Mulai. Nih kak. Mulai. KTP. Selamat pagi. Terima kasih Kak Dwi. Kiri ya guys. Tahu. Nah, Kan lu kenapa gua lama-lamain? Kenapa sih? Ganggu kesenangan kita aja ya. Ganggu kesenangan aja ya. Nah, sekedar ngingetin nih, lo kalau mau jalan, pastiin tuh di dompet namanya SIM, STNK, sama KTP. Jangan ketinggalan ya, karena biasanya di pelabuhan suka ada pemeriksaan. Oke Bray, daripada lu nyusahin di kampung orang. Ya, sama juga lu berarti lihat gua sanggup juga monyong. Wah, naik kapal kita guys. Malam Mbak. Ya. Oke, siap. Oke. Bikin guys. Nyampe juga di kapal Bray. Aduh, perjalanan panjang. Untung cuaca cerah nih. Ini juga kayaknya gelombang aman deh. Jadi tenang, gue bisa istirahat nih. Udah lah, gue mau istirahat dulu, rebahan. Lumayan 2 jam penyeberangan. Oh iya, SPKLU. Lu bukan UP3 ya? SPKLU biasa. Ini bisa ngecas. Wah, sedikit ya. Ini nih. Gini nih, baru bangun, main langsung jalan aja. Nyawa belum pada nyambung, Bray. Ya udahlah, akhirnya gue arahin aja nih ke cari stasiun terdekat dari pelabuhan. Ya bukan buat ngecar sih, karena baterai masih pada oke. Tapi tujuannya selain kita ngumpulin nyawa nih, kebetulan juga sekarang waktunya sholat subuh, jadi kita sholat dulu sambil mikir. Habis ini kita mau kemana di Pulau Bali? Oke lah, kita mikir dulu ya nih mau kemana. Kayaknya pada belum kepikiran mau kemana di Bali. Kacau. Cakep lagi keluar. Mau dari dalam apa di luar? Di belakang. Nemu aja tempat kayak gini ya. Masih pada terbalik semua. Anjay. Iya, masih terbalik semua. Belum, jam 7. Bau asin. Itu juga kalau buka hari ini. Iya. Ini setengah 7, harusnya setengah jam lagi buka deh. Kita tanya aja ya. Ada yang jual makan, saya lapar. Gerimis ya guys ya. Nah, kalau nggak duduk. Gila? Kayak ada rintik-rintik gitu. Nah, kita tuh bang, udah ada tempatnya bang, berasa dulu bang. Halo guys.
Mantap. Belum buka ini. Alhamdulillah, akhirnya kita semua telah sampai di Pulau Dewata, Bali setelah menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 4 hari dan sekarang memasuki hari kelima. Ya, cukup puas sih pencapaian selama ini dengan motor listrik. Ternyata kita semua bisa nih naklukin ego, emosi lah, apa nafsu semua campur aduk selama perjalanan. Ya, mungkin saat ini kami beristirahat dulu. Kami lelah, tapi bukan berarti kami berhenti dalam perjalanan. So, habis istirahat, mungkin kita akan melakukan sesuatu hal lagi. Gak tahu apa, tapi sekarang yang penting kita tidur dulu ya bro. Thank you for all. Kalian nggak takut tenggelam ya? Di pinggir-pinggir aja. Sabar. Lo emang gak bisa lepas dari kamera ya. Bahkan di saat badan ini lelah, lo masih sempet tuh ngambil momen bercanda, ngobrol santai dan nangkap senyum polos anak-anak di pantai Bali ini. Ya, bis gimana ya? Kadang kita lupa sih, touring bukan hanya siapa yang tercepat, siapa yang terkuat, atau siapa yang paling pintar di sini. Tapi kita juga bisa berhenti sejenak nih buat relaksasi dan lihat keindahan kecil yang sering kita lewatin. Oh ya guys, just info nih, di part ini gue dibantu Om Sabar dalam melengkapi dokumen foto dan video perjalanan kita semua ya. Ya, biar ketangkep tuh semua hal-hal yang menarik. Dan yang pasti, buat teman-teman seperjalanan, sorry ya kalau nanti ada footage yang bikin malu lu semua. Oke, kita lanjut lagi ya. Bye. Ketemu juga nih point charging. Ternyata di Bali tuh unik guys. Lu bisa nemuin titik charging lewat Google Maps EV charging ya. Kalau di aplikasi sih tercatat ada 166 titik tersebar di Bali nih. Tapi yang perlu lu ingat, banyak yang tersembunyi, gak ada petunjuk jelas. Jadi deh tuh mata jelalatan kayak main game nyari kotak harta karun. Ya udahlah, sekarang kita charge dulu sambil update posisi rekan-rekan yang lain udah pada di mana. Oke. Tadi. Sehat Om. Lama kita nggak ketemu. Iyalah. Terakhir di mana terakhir? Akhirnya kesini ya. Ini terjauh sih. Terjauh. Lumayannya nih. Hehe, ada Om Gali nih. Buat info aja guys. Om Gali ini tim hijrah juga. Dulu dia ARC Bogor, terus pindah kerja nih di Bali. Jadilah kita langsung diskusi jalur yang paling asik kalau mau explore Pulau Dewata. Sambil ngobrol dan ngencengin baut yang kendor nih. Asli, baut kendor mulu. Oh ya, kabar baik juga nih. Om Iva sama Om Hadian udah resmi nyebrang masuk Bali nih. Wah, makin seru nih kita di sini. Kenapa? Dia udah nyampe. Widih, mantap nih. Gila. Oke lah, nanti kita ketemu ya guys. Wah, dapat info tambahan nih guys. Gak cuma nambah 1 atau 2, tapi 3 sekaligus. Mantap. Wah, jadi makin semangat. Ayolah, beres-beres. Kita lanjut jalan ya. Makin atas makin dingin ya guys. Waduh, Iya. miss.
Gerimis guys. Sama ada kabut cair ini. Yaps, kita sekarang udah ada di ULP Tabanan nih guys. By the way, kenapa kita ngecas lagi ya? Ya karena menjelajah Bali itu nggak gampang. Medan jalannya tuh naik turun dan berliku. Jadi si servo ini cuma aman buat jarak sekitar 60 km aja guys. Ya lebih dari itu sih bisa, tapi resikonya gede. Mending cari aman kan? Nah, beda cerita nih sama Alpha One. So far, baterainya sih masih kepake 50% aja. Artinya, dia bisa lanjut 2 wilayah sekaligus dengan jarak kurang lebih di 90 km. Jadi sekedar catatan nih guys, penting buat kalian, khususnya di Bali nih ya, tiap motor listrik tuh punya karakter beda-beda. Jangan asal pilih, tapi sesuaikan sama kebutuhan, gaya riding, dan juga wilayah tempat kalian ya guys. Jadi perjalanan tuh tetap fun, aman, dan nyaman. Oke guys, gua lanjut, ini buat ngebantu teman-teman saya ngecas ya. Hehe, ini dia nih, biang rusuh nih, Om Abdul sama Om Paul udah nyampe. Ah, udahlah kita samperin aja. Jam berapa datang? Kemarin. Punya lu masih gini. Emang kecil. Lu mau ngabar gue beliin Gedean dia dong. Ah, gue bilang juga apa? Ini bocah dua kalau udah ngumpul ya. Aduh, bakal ribet nyensor dah nih gue. Tapi nggak seru sih kalau tanpa mereka. Oke lah guys, kita lanjut lagi. Wah, juga lagi ngajak babi jalan-jalan. Sabar, babi sabar. Iya tahu itu babi. Babi sabar. Woi. Ada-ada aja di sini ya. Nggak babi, nggak anjing. Guys, info penting nih kalau lu touring di Bali. Nah, jika lu pakai Google Map, pilih jalur utama ya. Gua tadi salah pilih rute, malah dikasih jalanan penuh tanjakan terjal dan berliku banget. Yah, kewalahan sih. Dan selain itu hasilnya jarak cuma 37 km aja udah nguras habis baterai servo nih. Ya mungkin karena terlalu semangat ya, lupa tuh tangan harus sekolah lagi. Well, alhamdulillah akhirnya kita nyampe juga nih di Wisma PLN Dugul. Tapi ternyata Enggak bener, serius juga apa-apa nih. Ini saya dibalikin. Tadi saya jemput di Victoria Hill. Tadi enggak, matanya sudah lama. Matanya Jadi saya ke tempat Om Gali tuh tidurnya ngasal doang, nggak masalah. Enggak mau tidak tuh. jadi gini guys, rencana awalnya tuh kita mau foto full team di Handara Gate. Tapi karena waktu habis buat charging, ya kesorean deh, jadi gagal photoshoot. Nah, dari Wisma PLN ke Kintamani itu juga nggak mungkin di setem sama servo. Jalannya pegunungan, gelap, sepi, dan tanpa SPKN guys. Nah, ditambah lagi, waktu tim Jo itu udah habis. Akhirnya kita sadar, ngebelas tengah Bali itu nggak cukup sehari. Dan akhirnya dengan berat hati kita bisa jalan. Jadi, tim Jo, Rudi, dan Martin ini balik ke Pulau Jawa. Sementara, Om Abdu, Fahrul, Gani, Gali, dan Sabar balik tuh ke Legian. Dan gue satu-satunya Alpha One yang nekat lanjut solo riding ke Kintamani ketemu Om Ivan, Hadian, dan Om Faiz. Nah, di sini Om Gali nyemangatin gue nih. Dia bilang, "Bro, Bali aman bro, tenang aja." Ya, thank you lah Bro Gali, gue percaya kok Bali aman. Tapi sayangnya nggak ada footage nih. Karena ya gue harus irit baterai motor gue. HP gue malah ikutan lowbat. Ini sinyal, ikut-ikutan hilang loh. Jadilah tuh bener-bener gue solo riding tengah malam. Tembus hutan dan lembah, jalur Pelaga sampai Catur. Asli, adrenalin gue menegang bray. Parah, gue sendirian banget ini. Gelap kagak ada sinar, aduh.
Pagi guys. Akhirnya gue nyampe juga nih di titik finish Kintamani Bali. Nah, di sini yang ada di sini tuh gak cuman gue, tapi di sini ada Om Ivan, Om Hadian, sama Om Faiz nih. Nah, kita mau sedikit review ya perjalanan. Jadi catatan gue tuh dari Depok sampai Kintamani tuh kurang lebih di 1415 km. Nah, kalau nggak salah tuh ada 25 kali charging dan makan waktu kurang lebih di 4 hari. Kalau untuk tantangan utama sih rata-rata di cuaca panas ya, karena baterai nggak mau overheat. Kalau misalkan masalah baterai error di awal-awal itu karena kita miss pengecekan aja, kayak gitu. Harusnya kita pastiin tuh baterai atau kondisi motor udah maksimal, ternyata ada yang kecolongan baterai error 1. Cuman selanjutnya itu udah selesai lah ya. Nah, yang paling berasa lagi itu fisik sama mental nih, diuji banget. Karena kalau kita pakai motor bensin, kita kan gampang tuh tinggal isi bensin, sat-sat langsung jalan lagi. Nah, karena kita pakai motor listrik nih, kita harus ngatur strategi charging nih, yang dimana waktu charging tuh nggak sebentar gitu loh. Dan yang paling bikin bete lagi, nggak semua SPKLU R2 itu bisa jalan normal bro, gitu. Jadi harus siap-siap sama situasi yang nggak pasti. Nah, begitu nyampe di Bali, ini uniknya nih di Bali nih, ternyata banyak titik tersembunyi yang nggak ada di data. Jadi pastiin tuh namanya mata sama mulut tuh, matanya nyari, mulutnya nanya, kayak gitu-gitu. Tempat charging ada di mana, karena ngumpet-ngumpet bro. Dan selain itu, selama touring ini kan karakter motor kita ada 2 ya, satu Sertus sama Alpha One. Nah, jadi itu yang bikin pengalaman touring makin seru, karena di sini kita nggak bisa cuma adu cepat atau adu jauh atau adu kuat-kuatan nanjak, tapi gimana cara kita bisa bareng-bareng nyampe satu titik, kayak gitu. Jadi kita harus saling kerjasama. Well, akhirnya dengan itu semua, emosi sempet sih naik turun kemarin lah ya. Maklum lah, mungkin kecapean kayak gitu-gitu, jadi sedikit ada yang sumbu pendek segala macam, tapi semuanya itu udah selesai kok dengan dewasa dan damai. Dan hal-hal semacam itu tuh yang bikin touring ini makin seru tau bro, kayak gitu. Nah, karena seru itulah kayaknya nih tahun depan kayaknya kita bakal bikin lagi explore-nya tuh lebih seru lagi nih, lebih jauh mungkin dengan anggota lebih banyak. Jadi biar makin complicated kayaknya lebih seru sih ya. Dan karena kita udah nyampe Bali nih, masa iya langsung pulang ya enggak? Bali terlalu indah bro buat dilewatin, udah jauh ya enggak? Nah, tapi kita juga harus pastiin rute explore kita nanti di Bali itu disesuaikan sama charging point ya, kayak gitu. Oh ya, gue lupa nih, mumpung ada Om Faiz, gue say thanks banget nih buat Om Faiz yang udah nyemangatin gue waktu solo riding di tengah hutan semalam nih. Asli mau nangis gue. Pengalaman baru bro. Tapi ya kayaknya sih di pagi ini dia mau lanjut balik duluan nih ke Jawa Timur, karena dia mau explore di area sana tuh. So, safety riding ya bro. Nah, gue dapat info nih Om Sabar, kayaknya bentar lagi nyusul nih dari Legian gabung bareng kita. Ya, daripada lama-lama, lebih baik kita langsung beres-beres aja kali ya guys ya. Oh gila, seru banget guys. Ternyata keliling Gunung Batur di Kintamani itu vibe-nya beda banget ya. Ya orang banyak taunya Bali itu ya pantai. Di Bali Selatan tuh ada cafe, sunset. Tapi di pegunungan kayak gini gokil bray. Asli beda banget vibe-nya. Apalagi kalau lu naik motor. Nah, barusan kita nekat nih masuk area Black Lava. Tapi nggak lewat jalur mobil nih. Malah kita lewat jalur off-road yang biasanya motor trail doang ngelewat. Iseng banget nggak? Tapi ternyata bisa juga loh bray.
Konyol sih, asli bikin ketawa lepas stres. Nah, tiba-tiba tuh waktu pas kita keluar area, kita lihat nih banyak layangan gede yang terbangan tuh. Nah, kita samperin aja, dan bener aja. Ternyata banyak banget orang pada main layangan yang ukurannya itu 2 meter. Ya, ke-trigger lah tuh sama kenangan masa lalu. Serius deh, momen kayak gini tuh yang bikin gua makin betah nih. Ya, kalau dipikir-pikir, nambah 1 malam lagi, seru kali ya. Pulang. Ogah pulang, Bray. Rama Putri Dimai Tanno Saraswati Prachodaya Om Saraswati Vidmahe Rama Putri Dimai Tanno Saraswati Prachodayat Om Saraswati Vidmahe Brahma Putri Dimai. Ya, kita semua udah nyampe nih di Desa Penglipuran Bangli, guys. Oh ya, sekedar info, Om Sabar udah gabung nih sama kita. Jadi ada tambahan nih 1 orang gila yang bisa foto-foto bareng-bareng. Oh ya, di Desa Penglipuran ini tercatat sebagai desa terbersih di dunia, bro. Lu lihat aja tuh, gak ada sampah. Nah, yang kerennya lagi, di Desa Penglipuran ini, bangunannya tuh bener-bener dijaga dan mengandung filosofis yang mereka jaga selama ribuan tahun. Hebat banget ya. Jadi segala budayanya terjaga tuh di sini. Nah, yang seru lagi, di Desa Penglipuran ini tuh gak cuman ada turis domestik kayak kita ya, tapi kita semua gabung sama turis-turis asing nih dari mancanegara. Biasanya satu tempat itu mencerminkan pengunjungnya, bro. Jadi mereka semua ramah-ramah loh. Kita bisa ngobrol bareng, ya walaupun dengan bahasa sada aja ya. Nyambung aja lagi. Aduh. Apalagi ditambah dengan ada yang sabar. Jadilah kita foto-foto bareng mereka semua. Wah, seru-seruan bareng, Bray. Ya, selepas kita ngopi santai dan berbincang-bincang dari Desa Penglipuran, kita lanjut lagi perjalanan ya guys. Kita langsung menuju ke kemana ya? Yaudah, lihat aja nanti, oke? J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada. It's a new generation Mr. Worldwide, of party people. get on the floor, darling, get on. Red one, Let me introduce you to my party people in the club. I'm loose, and everybody knows I get off the train. Baby, Jadi juga guys, kemarin gagal, sekarang jadi guys. I don't play no games, but don't Madu kemana madu? Foto bareng. yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck. Darling. If you go hard, you gotta get on the floor. If you're a party freak, then step on the floor. If you're an animal, then tear up the floor. Break the sweat on the floor. Yeah, we work on the floor. Don't stop, keep it moving, put your drinks up. Pick your body up and drop it on the floor. Let the rhythm change your world on the floor. You know we're running tonight on the floor. Brazil, Morocco, none
Well, kita sekarang lagi di zona treasure nih guys. Lokasinya dekat Wisma PLN. Jadi kita sambil nunggu motor charging, kita makan malam dulu nih di sini. Tempatnya sih cozy banget. Vibe-nya hangat kayak di rumah sendiri. Ya, walaupun di rumah gue nggak ada meja biliar, TV segede gaban, sama bule-bule nongkrong nih. Seru juga ya nih tempat. Nah, sambil makan, kita juga mulai mikirin nih jalur pulang. Rencananya tuh kita bakal towing motor dan kita sendiri naik kereta di stasiun Ketapang. Tapi jujur ya, namanya pulang tuh rasanya berat. Kayaknya otak mulai nolak nih buat ninggalin semua perjalanan gila ini. Pulang kita. Pulang. Pulang. Nggak mau pulang. Gerogak. Kalian gerogak. Guys, waktu di Bali tuh kerasa cepet banget ya. Sehari 2 hari, kita udah sampai di titik dimana kita harus mikirin perjalanan pulang. Rasanya hati ini berat banget. Seakan nolak buat ninggalin semua keindahan dan kenangan yang kebentuk di sini. Dari suasana damai, pegunungan yang indah, sampai obrolan random bareng teman-teman yang bikin tawa pecah gak karuan. Ya, semua itu jadi potongan momen yang terlalu sayang buat ditinggal. Tapi hidup itu selalu ngajarin kita kan, kalau setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Well, sekarang kita bakal jalan nih menuju PLN Gerogak Buleleng. Jujur, hati ini masih pengen tinggal sedikit lebih lama bro. Menikmati Bali yang selalu bikin gue jatuh cinta. Ya, nyampe juga nih di pelabuhan. Wah, sesuai perhitungan bahkan lebih cepat nih. Ternyata perjalanan via Bali Utara itu menyenangkan guys. Jalanannya tuh halus banget dan gak ketemu kendaraan besar loh. Asli, seru sih. Tadi kita full speed nih, servo versus Alfawan. Ya lu tau lah siapa yang menang lah ya. Ya King lah. Orang kita lagi jalan, warga lokal ikut-ikutan dia pakai ranking, jadi dia yang menang. By the way, sekedar ngingetin nih, proses kepulangan sama dengan waktu kita datang ya. Beli tiketnya radius 5 km biar nggak ribet. Kita atur motor dulu nih. Kayaknya nih motor disempil-sempilin di dalam. Riwah. Tapi ya udahlah, emang gini aturan mainnya. Kita parkir dulu. Dia baru pada datang. Kita mau pulang. Turun lagi apa ya?
Alright guys, akhirnya ban motor kita resmi nih menjejak lagi di Pulau Jawa. Perasaan campur aduk sih, tapi ya langsung aja lah ya. Kita menuju stasiun Ketapang. Karena kita udah janjian nih sama towing motor di sana. Ya, jadi ceritanya gini guys. Kita semua bakal pulang nih naik kereta. Nama keretanya Blambangan Express, yaitu tujuan stasiun Ketapang ke Senen. Tapi kemungkinan besar sih kita kayaknya turunnya di stasiun Jatinegara nih biar deket. Nah, sebenarnya sih motor bisa aja ikut bareng di kereta. Tapi karena kita udah punya langganan towing yang selalu kita percaya dari kemarin-kemarin tuh, ya udah deh kita misah sama motor. Jadi kitanya di kereta, motor ya di towing. Nyampe juga nih di stasiun. Oke, kita naikin motor dulu ke towing ya. Oke, motor udah aman di towing. Sekarang kita yang ngamanin diri nih masuk stasiun. Oh ya, untuk informasi, stasiun kereta Ketapang itu letaknya persis di seberang pelabuhan ya guys. Jadi deket banget tuh. Nah, sekarang sih masih jam 3, sedangkan kereta Blambangan Express yang mau kita naikin itu berangkatnya di jam 3.45 nih. Jadi lumayan lah, masih ada waktu sekitar 45 menit. Sekedar tips nih guys ya, biasain tuh kalau dateng selalu lebih cepat ya, buat jaga-jaga kalau ada hal yang tidak diinginkan. Yo, alhamdulillah akhirnya perjalanan touring Jakarta-Bali di bulan Agustus tahun 2025 ini bisa kelar juga guys. Well, buat gue pribadi ini lebih dari sekedar ribuan kilometer, tapi perjalanan penuh cerita, tawa, drama, dan momen yang seru. So, makasih banget nih buat semua yang terlibat dari awal sampai titik finish. Tanpa kalian, vibe-nya nggak akan bakal sama tuh. Dan pastinya, thanks juga buat kalian semua yang udah follow video ini dari video pertama sampai sekarang. Oh ya, like video ya kalau kalian suka sebagai support dan bikin semangat agar gue terus bikin cerita baru. Dan jangan lupa, komen and share pengalaman kalian juga ya. Siapa tahu kita bisa gas bareng di trip selanjutnya. So, subscribe channel Okta Mobster Vlog dan sampai ketemu di perjalanan berikutnya ya. Still safety riding, have fun, and the journey is not over yet. Peace out. Capek bro, capek. Mendingan lu yang nonton video ini pengen ke sono pakai motor listrik. Udahlah, kagak usah. Mendingan lu ngopi kayak gini nih. Nih ngopi. Udah gitu aja lah ya. Tetap safety riding dan jangan lupa kopinya diminum.